Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya Angga Oktar ini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI di mana ini menjadi referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan imbauan agar perusahaan aplikasi memberikan THR untuk para pengemudi ojek online. Anggota Komisi 9 DPR RI menyayangkan Menaker tidak tegas terkait hal itu karena sebatas imbauan bukan kewajiban. Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan imbauan agar perusahaan aplikasi memberikan THR untuk para pengemudi ojek online. Anggota Komisi 9 DPR RI menyayangkan Menaker tidak tegas terkait hal itu karena sebatas imbauan, bukan kewajiban. Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya tegas dan adil menyiapkan regulasi terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan, termasuk pemberian THR. Neti Prasetyani menjelaskan, meski pengemudi ojol sifatnya kemitraan, kontribusi pengemudi ojol sangat besar dalam pemasukan dan keuntungan perusahaan transportasi berbasis aplikasi, sehingga layak mendapatkan THR, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pengemudi ojol selaku pekerja informal dengan mewajibkan perusahaan aplikasi memberikan THR. Itu saya sebutkan bahwa jangan berhenti pada imbauan, tapi buat sebuah mekanisme agar perusahaan ojek online, aplikator ini betul-betul memanusiakan para drivernya. Kenapa? Perusahaan ojek online nggak mungkin bertahan kalau nggak ada drivernya. Sementara Edi Wuryanto mendorong Kementerian Ketenagakerjaan memasukkan THR bagi pengemudi ojek online dalam Permenaker tentang THR keagamaan bagi pekerja dan buruh di perusahaan. Pasalnya, selama ini, mekanisme THR bagi pengemudi ojol dan kurir logistik sebagai pekerja hubungan kemitraan belum diatur secara tegas dan rinci. Nanti bias antara PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dengan pekerja kemitraan. Ini saya kira hal yang baik yang dilakukan oleh Bu Dirjen PHI, tetapi sebetulnya akan lebih bagus lagi kalau Permenaker direvisi untuk melindungi itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana jelang pelaksanaan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024, Komisi 5 DPR RI meninjau kembali kesiapan sejumlah infrastruktur serta sarana-prasarana transportasi di Semarang, termasuk yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Jelang pelaksanaan arus mudik dan arus balik lebaran 2024, Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapan sejumlah infrastruktur serta sarana-prasarana transportasi di Semarang, termasuk yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan arus mudik dan arus balik lebaran harus melakukan persiapan secara maksimal agar pelayanan kepada para pemudik berjalan lancar dan optimal. Sudewo mengapresiasi jalan nasional yang akan dilintasi para pemudik, 98% sudah bisa beroperasi dengan layak, dan sisanya dalam persiapan agar lebih baik dan tidak mengganggu perjalanan pemudik. Koordinasi dan sinergi harus ditingkatkan untuk menciptakan layanan arus mudik dan arus balik yang lancar dan nyaman. Kondisi sistem drainase juga akan dibenahi supaya dalam kondisi bagus pada saat musim hujan drainase ini bisa berfungsi secara baik sehingga tidak menimbulkan banjir dan menimbulkan kerawanan kemacetan lalu lintas. Sementara Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae memberikan apresiasi atas pelayanan di Stasiun Tawang Semarang dengan kembali beroperasinya sejumlah jalur kereta api secara normal pasca banjir beberapa waktu lalu. Dengan adanya inovasi, diharapkan pelayanan arus mudik dan arus balik lebaran bisa meningkat dan lebih baik. Membikin tol sekaligus jalan tol menalut pantai dan sekaligus menyiapkan pompa-pompa berikutnya. Tapi itu masih akan perhitungan, kira-kira berapa pompa lagi yang dibutuhkan sehingga pada akhirnya antara curah hujan yang tinggi dengan pompa yang tersedia itu bisa tidak terjadi banjir lagi. Dari Jawa Tengah, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Desa menjadi undang-undang yang baru. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Anggota Badan Legislasi DPR RI berharap Undang-Undang Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju dan juga mengakselerasi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Desa menjadi undang-undang yang baru. Anggota Badan Legislasi DPR RI berharap Undang-Undang Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju dan mengakselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa. Hendrik Lewerisa mengungkapkan, disahkannya revisi Undang-Undang Desa menjadi regulasi dan kepastian hukum yang baru bagi para kepala dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Ada 26 perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Desa yang baru tersebut. Salah satu poin perubahan adalah jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Desa-desa yang berada di kawasan suaka alam atau kawasan perlindungan alam atau di hutan produksi atau kebun produksi itu berhak mendapatkan dana rehabilitasi dan dana konservasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kepala desa dan perangkat desa itu berhak mendapatkan tunjangan tetap dan tunjangan lainnya, serta berhak juga mendapatkan jaminan sosial, baik itu jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan. Alokasi dana desa itu adalah sedikit-dikitnya, ya kurang-kurangnya itu 10%. Jadi bisa saja lebih dari 10% yang berasal dari dana alokasi umum dan dana perimbangan yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah, pemerintah kabupaten dan kota. Dalam pendapat akhir pemerintah saat rapat paripurna pengesahan RUU Desa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, Undang-Undang Desa yang baru akan membuat desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Desa akan menjadi kekuatan dan sentral pembangunan, bukan hanya menjadi urban atau daerah perkotaan. Adila dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran tahun ini harga bahan pangan terus merangkak naik. Menanggapi kenaikan ini, anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah mengintervensi harga pangan dengan menyerap hasil panen petani dan menghimbau perusahaan multinasional untuk tidak memakan atau menaikkan harga. Jelang Lebaran tahun ini, harga pangan mulai dari cabai, telur, daging hingga minyak goreng terus merangkak naik. Menanggapi kenaikan ini, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio meminta pemerintah mengintervensi harga pangan dengan menyerap hasil panen petani dan mengimbau perusahaan multinasional untuk tidak memainkan harga. Firman menegaskan, persoalan pangan harus berpihak pada 2 kelompok masyarakat, yaitu petani dan konsumen. Menurutnya pemerintah harus menyerap hasil panen petani dengan harga batas bawah yang menguntungkan petani. Sementara itu pemerintah juga harus mengatur harga batas atas yang wajar agar tidak merugikan konsumen. Lebih lanjut, Badan Pangan Nasional harus mengintervensi harga agar perusahaan multinasional tidak memainkan harga terutama saat stok pangan tidak memadai. Waktu itu Badan Pangan Nasional sudah membuat kebijakan yang cukup sebetulnya bagi saya surprise ya, karena itu ada keberanian untuk menekan harga bawah harga, tetapi salahnya adalah tidak mengacu kepada kebutuhan petani, mengacu kepada kebutuhan para pedagang besar. Apalagi sekarang ini saya memberikan warning kepada semua pihak, perusahaan multinasional itu sudah bermain di komoditi pangan. Mereka itu hanya berhitung dengan transaksi dagang, itu adalah untung rugi, bukan lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami DPR terus senantiasa untuk mendorong agar program-program supporting system kepada petani kita, mulai alat pertanian dan sebagainya, harus betul-betul dipersiapkan.
Firman meminta pemerintah menyerap seluruh hasil panen petani agar perusahaan multinasional tidak membeli gabah petani dengan harga murah dan mengendalikan harga tanpa memedulikan kepentingan masyarakat. Mahir dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Meski pemerintah telah memastikan stok pangan jelang Lebaran, harga pangan masih terus mengalami kenaikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Saadiah Uluputi meminta pemerintah memperbaiki tata kelola pangan agar permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan tidak terus terulang. Meski pemerintah telah memastikan stok pangan jelang Lebaran, harga pangan masih terus mengalami kenaikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Saadiah Uluputi meminta pemerintah memperbaiki tata kelola pangan agar permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan tidak terus terulang. Saadiah mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan stok telah menjadi permasalahan rutin, terutama jelang hari raya keagamaan seperti Lebaran. Menurutnya pemerintah perlu membenahi tata kelola pangan, mulai dari pola produksi, distribusi, hingga konsumsi. Peningkatan kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadan dan jelang Idul Fitri seharusnya bisa diantisipasi dengan perbaikan pola distribusi dari pemasok hingga ke pasar. Konsumsi masyarakat di Lebaran dan lain-lain ini kebutuhannya memang tinggi sehingga antara cadangan yang tersedia dengan kebutuhan ataupun distribusi yang terjadi di beberapa daerah terjadi kelangkaan, ya, terutama daerah-daerah yang jauh gitu ya, bukan daerah-daerah produksi gitu. Kalau daerah produksi di beberapa daerah, misalnya kalau disampaikan berbasis data, ada 7 provinsi yang aman, sementara provinsi-provinsi yang lain mengalami kekosongan gini. Ini persoalan di distribusi kan. Nah, antara produksi, distribusi dan konsumsi ini terjadi semacam tidak terangkai dengan baik gitu. Jadi pemerintah tidak mengantisipasinya ini sejak jauh-jauh hari. Lebih lanjut, Saadiah meminta pemerintah mengadakan operasi pasar secara masif serta menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebagai solusi jangka pendek. Andini dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Mayoritas komoditas pangan di tingkat perdagangan eceran masih terus merangkak naik. Pemerintah menyebutkan kenaikan harga pangan bukan disebabkan oleh ketersediaan stok, namun lonjakan permintaan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, terutama menjelang Idul Fitri 2024. Nah, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, kembali lagi di TVR 09. Kenaikan harga bahan pangan yang terjadi berulang kali seharusnya mampu diantisipasi pemerintah. Nah, di sini pasalnya kendala pada proses distribusi pangan dari pemasok hingga ke pasar-pasar belum mampu teratasi. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. Mayoritas komoditas pangan di tingkat pedagang eceran seperti bawang putih, cabai, telur, daging sapi, gula, hingga minyak goreng masih terus merangkak naik. Pemerintah menyebutkan, kenaikan harga pangan bukan disebabkan oleh ketersediaan stok, namun lonjakan permintaan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, terutama menjelang Idul Fitri 2024.
kenaikan harga pangan yang terjadi berulang kali seharusnya mampu diantisipasi pemerintah. Pasalnya, kendala pada proses distribusi pangan dari pemasok hingga ke pasar-pasar belum mampu teratasi. Masyarakat di Lebaran dan lain-lain ini kebutuhannya memang tinggi sehingga antara cadangan yang tersedia dengan kebutuhan ataupun distribusi yang terjadi di beberapa daerah terjadi kelangkaan. Ada 7 provinsi yang aman, sementara provinsi-provinsi yang lain mengalami kekosongan gini. Ini persoalan di distribusi kan. Nah, antara produksi, distribusi dan konsumsi ini terjadi semacam tidak terangkai dengan baik. Guna menjaga stabilitas harga pangan, DPR RI telah mengingatkan pemerintah untuk meninjau harga pasaran di beberapa komoditas. Pemerintah harus mengatur harga batas atas agar konsumen mendapatkan harga yang wajar. Untuk itu, Badan Pangan Nasional harus mengambil peran dalam penentuan harga agar produsen pangan tidak mempermainkan harga ketika kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Badan Pangan Nasional sudah membuat kebijakan, itu ada keberanian untuk menekan harga bawah harga, tetapi salahnya adalah tidak mengacu kepada kebutuhan petani. Apalagi sekarang ini saya memberikan warning kepada semua pihak, perusahaan multinasional itu sudah bermain di komoditi pangan. Kalau semua multinasional sudah bermain di komoditi pangan, mereka itu hanya berhitung dengan transaksi dagang, itu adalah untung rugi. Bukan lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami DPR terus senantiasa untuk mendorong agar yang terkait dengan supporting system kepada petani kita, mulai alat pertanian dan sebagainya, harus betul-betul dipersiapkan. DPR RI berharap pemerintah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, namun tetap memberikan keuntungan bagi para pedagang eceran. Selain itu, pengadaan bazar sembako murah dan operasi pasar secara masif sangat diperlukan sebagai solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, Umam, film di sini menjadi salah satu hiburan yang sangat digemari, betul? Dan tentunya berbagai kalangan yang dapat pemirsa nikmati baik di platform online maupun bioskop dengan berbagai genre. Ya, betul sekali Anggun dan pemirsa. Bagi pecinta genre film action maupun fiksi ilmiah, film Dune cocok menjadi salah satu rekomendasi untuk ditonton di waktu luang. Lalu seperti apa sih film Dune ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga,
Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Dune merupakan film fiksi ilmiah yang diangkat dari novel karya Frank Herbert. Nah, film ini pemirsa tayang di layar lebar serta dibagi menjadi 2 bagian yang rilis pada tahun 2021 dan 2024. Nah, di sini pemirsa film ini merupakan cerita yang kompleks mengenai kekuasaan, agama, ekologi, dan juga takdir. Sehingga tak heran jika banyak penonton ataupun pembaca novel Dune terpancing membuat teori-teori mengenai kekuasaan yang ada di dunia nyata. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan Teorema Kekuasaan di Jagat Dune dari Hubert, Khaldun hingga Yunani klasik pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Adalah salah satu mahakarya literatur klasik karya Frank Herbert yang kini baru saja selesai diadaptasi ke layar lebar dan dibagi menjadi 2 babak film. Dune bisa dibilang merupakan sebuah epik fiksi ilmiah yang menggambarkan sebuah dunia yang kompleks di masa depan, saat alam semesta diperintah oleh Kekaisaran Galaksi yang dipimpin oleh Kaisar Padishah. Namun, kekuatan sebenarnya terletak pada keluarga bangsawan yang memiliki kontrol atas sumber daya paling berharga di alam semesta, yakni rempah-rempah yang langka dan hanya dapat ditemukan di planet Arrakis yang juga dikenal sebagai Dune. Cerita dimulai dengan Paul Atreides, anak laki-laki dari Duke Leto Atreides yang ditugaskan untuk mengambil alih pengelolaan Arrakis setelah keluarganya menggantikan House Harkonnen. Tapi kekuasaan di Arrakis tidaklah mudah, karena mereka harus menghadapi intrik politik, perang, dan bahaya alam semesta, termasuk makhluk-makhluk raksasa yang hidup di gurun. Saat Paul beradaptasi dengan kehidupan baru di Arrakis, dia mulai menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk meramalkan masa depan dan mempengaruhi alam semesta. Dune adalah cerita yang kompleks dan mendalam tentang kekuasaan, agama, ekologi, dan takdir yang memukau pembaca dengan gambaran yang kaya akan dunia yang diciptakan oleh Frank Herbert. Lantas bagaimana kita membaca Dune dengan teori kekuasaan yang sebenarnya ada di dunia nyata? Ramai di media sosial soal hubungan novel Dune dengan kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Meskipun tidak ada hubungan langsung, memang ada beberapa konsep yang dapat dibandingkan di antara keduanya, terutama dalam hal analisis politik, siklus sejarah, dan dinamika kekuasaan. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Menyusun pemikiran soal kekuasaan dalam kitab berjudul Muqaddimah pada tahun 1377 Masehi. Ibnu Khaldun mengembangkan teori perputaran politik atau kekuasaan yang melewati siklus yang terdiri dari 4 tahap. Siklus yang pertama adalah asobiyah atau solidaritas persaudaraan. Tahap awal di mana masyarakat bersatu di bawah kepemimpinan dan solidaritas yang kuat untuk menghadapi tantangan eksternal atau internal. Siklus kedua adalah puncak kekuasaan. Pada tahap ini, sebuah bangsa atau dinasti telah mencapai puncak kejayaan, baik politik, ekonomi, dan budaya. Puncak kekuasaan berada di tangan penguasa yang kuat dan efektif. Kemudian berlanjut ke siklus penurunan, di mana kekuatan dan solidaritas mulai melemah seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya ditandai dengan elit yang mulai terpecah belah dan korupsi merajalela. Kondisi ini mengarah pada kemunduran politik dan ekonomi. Tahap terakhir adalah kehancuran. Pada tahap ini, peradaban mengalami keruntuhan total. Namun, pada tahap inilah proses membuka jalan bagi masyarakat baru yang lebih muda dan bersemangat
untuk bangkit kembali dengan solidaritas tahap awal atau asobia. Jauh sebelumnya, Plato, pemikir filsafat Yunani, dalam karyanya Republik yang ditulis pada sekitar 360 tahun sebelum Masehi, menyajikan gambaran tentang 5 bentuk pemerintahan yang berubah secara berurutan satu sama lain. Siklus tersebut mencakup aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Menurutnya, siklus ini bisa berulang karena setiap bentuk pemerintahan memiliki cacatnya sendiri yang akhirnya menyebabkan kejatuhan dan penggantian oleh bentuk pemerintahan yang berbeda. Nah, itu tadi pemirsa, informasi seputar teori perputaran kekuasaan. Ternyata dari novel Jun kita tahu ya pemirsa, bahwa setiap kekuasaan ada masanya. Kalau di dunia nyata kita saat ini, kira-kira negara kita masuk dalam siklus kekuasaan yang mana ya? Melihat antusiasme masyarakat dalam memilih pemimpin di tahun pemilu ini, nampaknya bangsa kita dan banyak negara lain sudah berada di siklus kekuasaan demokrasi ya, di mana masyarakat berhak memilih pemimpin mereka. Belajar dari cerita Jun, yuk kita jaga demokrasi saat ini dengan memilih pemimpin yang berpolitik secara bijak. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 2 April 2024. Pada pagi hari ini pukul 10 pagi, Komisi 5 akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan juga Kepala BNPB membahas mengenai persiapan mudik 2024. Dan dilanjut pada siang harinya pukul 1 siang Komisi 6 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan PT Timah membahas kinerja korporasi. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif